banyak banget nih buku yang sudah dibaca gitu ya. Pastinya ada beberapa buku yang memang top 5 gitu ya. Mungkin bisa dibilang rating 5 atau paling tidak rating bintang 4 lah ya. Halo book besties, welcome back to my channel. Terima kasih sudah klik video ini. Apa kabar semuanya? Aku harap kalian dalam keadaan happy and healthy. Dan di video kali ini mungkin tidak jauh berbeda dari book tag kemarin yang ini gitu ya. Aku kayak kalau sebutin book tagnya tuh kayak kepanjangan, jadi oke lah. Dan di video kali ini aku mau memberitahukan ke kalian atau kasih tahu ke kalian buku-buku yang aku suka sepanjang tahun ini, tahun 2022. Pokoknya kayak kan banyak banget nih buku yang sudah dibaca gitu ya. Pastinya ada beberapa buku yang memang top 5 gitu ya. Mungkin bisa dibilang rating 5 atau paling tidak rating bintang 4 lah ya. Dan di video kali ini aku bakal kasih tau kalian. Tapi sebelum ke video ini jangan lupa untuk follow aku di Instagram @fatimuin, karena di sana aku upload bookies konten yang gak aku upload di sini. Pastikan kalian duduk manis, jangan lupa cemilan dan air putih. So without any further ado, mari kita langsung ke videonya. Buku yang pertama yang aku suka banget bacanya gitu ya, judulnya Seni Tinggal di Bumi. Nah, buku ini tuh emang kayak bikin aku menyadari bahwa kita tuh harus mencintai lingkungan, kita tuh harus mencintai bumi. Pertama, karena bumi itu kan udah umurnya tuh udah lama banget gitu ya, kayak udah tua banget gitu lah. Bukan yang kayak bumi tahun 2022, umurnya itu tahun 2022. Gak gitu, maksudnya bumi tuh sudah ada sejak beberapa miliar, lebay banget, berjuta-juta tahun lalu lamanya gitu ya. Dan situ kita menyadari bahwa semakin tua semakin banyak banget bencana, yang gak sih? Kalian pasti nyadar gitu ya, yang terjadi di bumi ini, khususnya di Indonesia sendiri, gak usah jauh-jauh lah ya. Buku ini, Seni Tinggal di Bumi, karya Farah Konita, ini mengajarkan kita bagaimana bisa kita mencintai bumi ini. Terus yang paling aku sukanya juga di sini terselip beberapa kutipan-kutipan dalam Al-Quran dan juga hadis. Jadi kayak mantap aja gitu lah. Intinya buku ini tuh bener-bener gimana ya, menceritakan kalau misalkan kita tidak menjaga lingkungan atau menjaga bumi, at least kayak buang sampah dengan tempatnya, tidak merusak lingkungan atau sarana-sarana umum gitu ya, itu udah membantu banget gitu. Walaupun mungkin memang cuman kita aja di bumi ini, tapi itu bener-bener bisa mengurangi gitu ya. Dan pokoknya aku highly rekomendasi buat kalian untuk baca buku ini. Buku yang kedua judulnya Teori Tawa, karya Kai Elliott. For your information, sudah aku bahas live-nya bareng penulisnya langsung sama Sherry. Kalian mau nonton, kalian bisa nonton di sini gitu. Dan aku juga sudah review, kalian bisa nonton nanti setelah nonton video ini. Buku ini tuh mengajarkan kita bagaimana arti tawa yang sesungguhnya. Bukan berarti kayak tawa itu ada artinya, bukan gitu. Maksudnya kayak di sela-sela kehidupan kita yang banyak banget masalah, banyak banget problematika kehidupan gitu ya. Dan buku ini tuh bisa buat kita itu tersenyum, paling tidak tersenyum gitu ya ketika baca gitu loh. Tapi di balik itu semua, kalian jangan tertipu dengan covernya yang lucu ya, warna pink-pink biru yang cakep banget ini. Ternyata dalam buku ini ceritanya juga ada mengisahkan tentang kisah depresi salah satu tokohnya, dan itu benar-benar bisa buat kita itu paham bahwa emang tuh depresi tuh benar-benar bisa buat kita down dan perlu bimbingan gitu loh. Jadi kalau misalkan kalian lagi depresi tuh, misalkan kalian jangan sendiri, dan please buat atau temukan teman-teman yang bisa connect dengan kalian untuk ngobrol dan curhat gitu loh ya. Bukan itu mengisahkan tentang kehidupan Bo dan Kumala. Jadi Bo ini adalah sosok laki-laki yang tidak bisa tertawa, istilahnya kayak dia tuh kalau ada yang komedi gitu ya, ada yang ngelucu atau ada yang ngelawak, dia tuh nggak bisa ketawa gitu loh. Maksudnya hatinya tuh kayak batu gitu ya. Nah, sedangkan Kumala yang ceweknya ini, dia ini adalah stand up komedian. Ya, you know lah bagaimana mereka ditemukan, dan kalian bisa baca lanjutannya di dalam buku ini. Buku yang selanjutnya judulnya Alasan Alin, karya Krisan Wijaya. Nah, ini juga sudah aku review, kalian bisa cek nanti setelah nonton video ini. Buku ini tuh mengisahkan tentang seorang dokter yang bernama Alin dengan problematika kehidupannya. Dia sudah bertunangan tapi akhirnya putus.
Terus dia punya sahabat, tapi sahabatnya itu tidak apa ya, dia tuh saling tidak ngobrol gitu. Maksudnya hubungan antara dengan sahabatnya itu lagi tidak baik-baik aja. Jadi kayak kalian ini problematikanya itu banyak banget, belum lagi sekolahnya ambil spesialis, belum lagi pertunangannya tuh lagi sedang putus, terus belum lagi dia tuh lagi deket dengan seorang cowok atau beberapa cowok gitu ya, dan itu selalu kandas gitu. Belum lagi tadi yang seperti aku bilang kandasnya persahabatan mereka. Dan di buku ini yang aku sukanya karena gaya bahasanya tuh enak. Terus menurutku di dalam cerita ini tuh kayak realita aja gitu loh, kayak memang di manusia itu dihadapkan oleh beberapa pilihan dan seakan-akan kita tuh mau semuanya gitu ya. Dan pokoknya buku ini bagus banget. Kalau misalnya kalian mau, kalian bisa langsung ke penulisnya aja. Buku selanjutnya judulnya Ace of Spades, karya siapa nih? Farida Abike Imade. Nah, buku ini aku baca sekitar Februari lalu. Surprisingly, aku suka banget dengan buku ini. Aku kira buku ini itu adalah tipikal buku yang gaya bahasanya itu, aduh udah deh, bahasa Inggris mah gaya bahasanya udah kayak gimana gitu ya, dan kayak struggle lagi untuk mencari kosakata baru atau grammar baru. Tapi ternyata kalian kalau misalkan mau baca buku bahasa Inggris yang pemula gitu, maksudnya kalian masih pemula untuk baca buku bahasa Inggris, itu maksud aku, kalian bisa baca buku ini karena buku ini tuh gaya bahasanya tuh klop banget, enak banget dibaca. Dan kalau misalkan kalian mau belajar gitu ya untuk berbahasa Inggris dengan baca buku ini bisa jadi permulaan untuk kalian baca. Dari buku ini tuh mengisahkan tentang Chiamaka dan juga Devon. Kalian bisa lihat covernya di sini. Dia ini adalah murid di sekolah elit gitu, dan mereka terpilih untuk menjadi, kalau di Indonesia sendiri tuh kayak ketua OSIS gitu, apa anggota OSIS lah ya. Jadi mereka itu terpilih menjadi kayak perkumpulan-perkumpulan elit gitu di sekolahnya. Kayak singkat cerita, ada sebuah pesan yang tidak ditahu siapa pengirimnya. Jadi kayak mengirim pesan anonim yang mengirimkan pesan ke beberapa siswa tentang rahasia-rahasia mereka berdua. Ini seru banget ceritanya tuh, aku suka banget, gaya bahasanya pun enak. Terus menurutku dia tuh babnya tuh terbagi gitu ya. Jadi kayak misalkan bab sudut pandang Chiamaka, terus bab selanjutnya tuh sudut pandangnya ke Devon. Ini bagus banget lah. Buku selanjutnya judulnya Filosofi Teras, karya Hendry Manampiring. Sebenarnya waktu pertama aku baca, aku tuh kurang ngerti ini buku apaan sih, kayak buku filsafat gitu, kayak bikin puyeng kepalaku gitu. Ternyata buku ini ya Allah bagus banget dan bisa merubah kehidupan kalian. Jadi buku ini itu tentang filsafat Eropa zaman dulu, filsafat kuno lah gitu ya. Jadi kayak nama filsafatnya itu kayak stoikisme atau stoik. Jadi stoik itu adalah orang-orang yang menganut di mana dia hidup dengan bahagia, tidak mau mengurus kehidupan orang lain. Kalau misalkan ada orang berkomentar negatif, dia tuh ya udah apa lagi gitu ya. Maksudnya kalau kamu berpikir saya begitu, kamu tidak tahu ternyata sebenarnya aku lebih buruk dari itu. Bersyukur kamu hanya mengetahui keburukanku itu aja. Kayak istilahnya dia tuh nggak mau pusing dengan kehidupan ini, dan kayak dia tuh mempunyai kehidupan yang tidak mudah marah, tidak mudah emosi. Jadi seperti memang menikmati hidup banget gitu ya. Dia tuh tidak ambil pusing gitu. Dan buku ini tuh bagus banget buat kalian baca. Sumpah aku rekomendasi banget, ini bintang 5 dari aku. Meskipun ini mungkin kayak bahasannya tuh rada agak tinggi karena filsafat, ngebahas tentang filsafat, tapi ini cukup bagus banget merubah hidup kalian. Kalau misalkan kalian baca ulang-ulang, bakalan pasti kalian ngerti kok gitu. Oke, buku yang terakhir aku suka baca sepanjang 2022 ini yaitu judulnya Kado Terbaik, karya J. Siren. Mohon maaf kalau misalkan ada suara berisik, itu tetangga lagi renovasi rumah. Oke. Nah, jadi buku itu mengisahkan tentang perjalanan Rizky dan kedua adiknya yang bernama Rizka dan Kanza. Mereka itu dititipkan ke sebuah panti asuhan ilegal dan ya udah mengalami kehidupan konflik yang sangat-sangat kejam lah, kayak berat lah menurut aku. Dan itu menurut aku bagus banget buat kalian baca karena ini terselip bagaimana kekeluargaan, bagaimana itu sesuatu yang memang sebenarnya kita mau tapi kita biasa sia-siakan gitu ya.
Yang kusukanya meskipun buku ini alurnya lambat, tapi aku suka banget dengan penjabaran, gaya bahasa, terus detailsnya, latar belakangnya, karakternya juga. Dan itu semua tertolong gitu ya dengan details-details yang sudah dieksekusi dalam buku ini. Semua buku yang aku rekomendasikan tadi itu sebenarnya adalah buku-buku yang bener-bener buat aku mind blowing, yang suka banget lah bacanya, dan highly rekomendasi juga buat kalian untuk baca. So, buku-buku apa aja yang sudah kalian baca? Kalian bisa komen di bawah. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share ke media sosial yang kalian punya. Thanks for watching. Have a nice day. See you next video. Bye-bye.